Welcome back to my channel Garuda Skrimo. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai pertandingan tadi malam Indonesia melawan Bahrain dan rapor para pemain kita. Jadi secara keseluruhan memang Indonesia cukup baik ya, cukup baik karena penguasaan bola, ball possession 58, tidak lebih banyak daripada ketika berhadapan dengan Australia, tapi hasilnya jauh lebih baik ya, dengan shot on target juga sebenarnya. Oh enggak, secara penguasaan bola justru Bahrain 58%, Indonesia hanya 42%, tapi ada total shots dan 3 on target, 3 big chance ya, dan 1 menjadi gol, yaitu golnya oleh Romani di menit ke-24. Nah, dari line up sendiri Indonesia menurunkan Martin Paes, kemudian 3 center back ke Rizky Ridho Ramadhani, Jay Inces, Justin Hubner, kemudian di kanan Kevin Dix, Tom Haye, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk. Kemudian di depan adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Ortmangun, dan Ole Romani. Jadi secara keseluruhan permainan Indonesia sebenarnya berjalan cukup lumayan ya, cukup, apalagi bermain di GBK biasanya bebannya ada, tapi jauh bermain lebih lepas. Dan saya ingin menyoroti permainan Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Joey Pelupessy di luar Ole Romani yang mencetak gol. Jadi Ole Romani itu memang benar-benar striker yang komposurnya bagus, dan dia tahu memanfaatkan setiap celah, setiap kesempatan yang sangat baik. Kemudian sangat disayangkan ada 2 peluang, satu dari Marcelino Ferdinand yang antara bisa mengoper kembali ke Ole Romani, ataukah dia kemudian juga bisa menembak lebih mendatar. Kemudian Eliano Reinders juga di babak kedua, tapi di luar semuanya itu Rizky Ridho dan Justin Hubner yang luar biasa. Rizky Ridho timingnya tepat dalam menghalau serangan-serangan, dan satu sundulan dia dari di bawah gawang itu menyelamatkan Indonesia dari kebobolan ya di babak kedua. Lalu Justin Hubner luar biasa ya, Justin Hubner bermain keras. Saya masih ingat di babak pertama ketika Ibrahim Lutfala menangkap bola crossing, kemudian Hubner dengan sengaja mendorong dan hingga jatuh, karena jika tidak didorong itu Ibrahim Lutfala akan bisa melempar bola dengan cepat ke depan, dan Bahrain bisa melakukan serangan balik. Jadi permainan mereka di belakangnya cukup baik sekali. Kemudian Joey Pelupessy tidak menonjol seperti Tom Haye, tapi perannya sangat vital kemarin ya, sangat seimbang. Dua-duanya seimbang sekali di kedua babak, membuat Indonesia tuh merasa nyaman dan aman. Dan ketika Tom Haye keluar dan kemudian Ivar Jenner masuk, bagi saya melihat bahwa Ivar Jenner itu berubah menjadi seperti Tom Haye. Permainan yang melakukan passing, mengatur bola. Sebenarnya Joey Pelupessy tetap sebagai destroyer dan defending midfielder. Jadi overall sebenarnya kalau kita lihat di FootMob ya, di FootMob itu memberikan nilai juga untuk Joey Pelupessy 7,1 yang sangat bagus kalau dibilang ya, di atas angka 7. Sedikit rendah buat siapa namanya Marcelino Ferdinand, tapi selebihnya secara keseluruhan menurut saya Indonesia bermain di angka 7, yang berarti Indonesia bermain cukup baik untuk kemenangan pertandingan. Dan saya bersyukur bahwa kita semua bisa menyaksikan kemenangan Indonesia, sehingga peluang Indonesia untuk lolos ke babak keempat ya, mau nggak mau sepertinya kita harus lebih banyak berpikir babak keempat, karena Australia sedikit menjauh dengan 13 poin, sedangkan jika kita bisa memenangkan 2 pertandingan itu 15 poin. Tapi melawan Jepang agak sulit, terus terang saja. Mungkin seri adalah hasil yang sangat baik melawan Jepang. Jadi kita tunggu nanti bulan Juni. Sementara menuju bulan Juni saya akan tetap hadir dengan video setiap hari, mengangkat sisi-sisi pemain diaspora dan juga pemain lokal Indonesia. Juga mungkin beberapa hal seperti pertandingan-pertandingan besar di Eropa. Tapi yang pasti tetap akan hadir setiap hari menjelang 5 Juni. Saya akan ada live reaction di Stadion Optus ya, di Optus Stadium nanti 5 Juni ya. Saya akan melihat langsung pertandingan Australia melawan Jepang, tapi saya akan melakukan live reaction juga untuk pertandingan melawan Indonesia melawan Bahrain. Indonesia melawan Cina di Senayan. Jadi kita lihat, sepertinya mungkin waktunya tidak akan sama, tapi we'll see. Kita lihat nanti. Tapi menuju bulan Juni kita punya semangat baru, pemain bisa kembali ke klub dan berkonsentrasi, memulihkan diri, memulihkan cedera, dan bermain dengan baik. Kita berharap bahwa pemain seperti Nathan Chuaon dan Marcelino Ferdinand bisa mendapatkan jam terbang lebih. Anyway, malam yang indah tadi malam,
kita pun semua bisa tidur nyenyak. Until the next video. Thank you.